Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi basis data pertemuan kelima, membahas tentang hubungan relasi. Baik, kita lihat dulu pengertiannya tentang relasi antar entitas. Ya. Relasi atau hubungan adalah kejadian atau transaksi terjadi antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Ya. Entitas masih ingat kan, ya. Kemudian aturan penggambaran relasi antar entitas adalah relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat, ya. Ya, kemudian belah ketupat maksudnya yang seperti kemarin bahwa ada entitas untuk menghubungkannya ada tanda, kalau di ini tanda logikalnya, ya, tanda segi belah ketupat. Kemudian nama relasi ditulis dengan dalam simbol belah ketupat, ya. Relasi menghubungkan dua entitas, ya. Jadi dia yang menghubungkan dua entitas. Kemudian nama relasi menggunakan kata kerja aktif atau biasa diawali dengan me, ya, tunggal. Kemudian nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan makna dengan jelas. Nah, matrik diagram digunakan untuk identifikasi relasi dengan banyak entitas sehingga dapat memastikan tidak ada relasi yang tertinggal. Kalau entitasnya cuma ada 3 seperti ini agak cukup mudah, ya, nama, mata kuliah, jurusan. Mungkin untuk membuat relasinya mungkin tidak terlalu susah. Tapi kalau bagaimana kalau relasinya bisa 10, 20 dan lebih banyak lagi, ya, maka untuk membuat relasinya, ya, kita perlu juga memikirkan bagaimana hubungan maka dibikin matrik seperti ini. Nah, contohnya, ya, skenario bisnis, ya, I work for travel agency, dan dia memiliki record yaitu negara, ya, customer, apa yang mana yang bisa dikunjungi, kemudian masing-masing negara setiap customer bisa dilihat di sini. Di tabelnya ada travel, ada negara, ada landmarknya, ya. Ada 3. Nah, kita akan menggunakan matrik diagram, ya, untuk mengcover relationship-nya, ya. Nah, kemudian dilihat dari sini bahwa di sini relationship, ya, di cover via the matrix diagram, draw ERD ini. Ini travel, ini country visit, ini landmarknya has been, the location of, ya, ini visit, country visit, seen by, ini located, ya. Nah, ini untuk menghindari kebingungan terhadap konsisten penulisan untuk dibaca dari matrik only satu direksi. Contohnya ini, ya, ini tanah panah ini, ya, correct the country visit by travel, jadi dibutuhkan mana yang bisa dikunjungi. Kemudian incorrect, ya, traveler visit by. Kemudian lanjutkan dengan matrik tadi, maka dibikin traveler, ini country, ini landmark. Nah, maka dibikin rasanya visit, ya, ini country, traveler, visit by, ini landmark, locate in, ini locate of, ini seen by, have seen, ini sudah dilihat ini. Materi diagram tidak diperlihatkan optionality dan cardinality. Ya. Nah, masing-masing di sini masing-masing negara yang mungkin dikunjungi satu atau lebih dari oleh para traveler, ya. Ini sama, ya. Kemudian, ya, contoh kasus lain. Ini kalau di bagian mahasiswa, ini mahasiswa program studi mata kuliah
mahasiswa supaya ini program studi, ini mata kuliah. Jadi kita garis bahwa program studi yang dipilih, kemudian mata kuliah yang diikuti. Ini program studi berasal dari mata kuliah mengikuti, program studi menyelenggarakan. Program studi ini diselenggarakan oleh ini mahasiswa, program studi, dan mata kuliah. Ini sama dengan materi yang tadi. Maka kita lihat dulu notasi relasinya supaya jangan mengingat lagi kemarin sudah kita bahas bahwa ini adalah data elemen, kemudian ini relationship, ya, kemudian ini associate object, ini cardinality, ya, exactly one, ini cardinality 0 or 1, ya. Kemudian ini cardinality mandatory many, ini cardinality optional many, ya. Ini banyak, ini mandatory. Ini contoh notasinya, ya, person, ya, birthplace, location. Ini n satu, banyak satu. Kemudian individu, ini person, location, ya. Attachment ini birth-in, ini birthplace, location satu. Ini person, birth-in, birthplace, ini location. Ini tandanya ini dilihat, ya. Kemudian person ini one to one ini birthplace-nya, location, ya, terusnya, ya. Diingat tandanya ini tadi. Ini cardinality exact only one, ini cardinality 0 or 1, ini cardinality mandatory many, dan ini cardinality optional many. Selanjutnya derajat himpunan relasi. Derajat relasi menunjukkan banyaknya himpunan entitas saling berrelasi. Binary degree derajat 1 melibatkan sebuah entitas yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Binary degree derajat 2 himpunan relasi melibatkan dua himpunan entitas. Secara umum, himpunan relasi dalam sistem basis data adalah binary. Ternary degree derajat 3 himpunan relasi mungkin untuk melibatkan lebih dari dua himpunan entitas. Nah, kita lihat derajat himpunan relasi. Relasi binary merupakan relasi terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini merupakan yang umum digunakan relasi antar mahasiswa mengambil mata kuliah menunjukkan menjadi relation. Ini tadi, ya, ini antara dua entitas. Ini mahasiswa mengambil mata kuliah, di mana ini berarti mahasiswa one to many. Berarti ini mata kuliah mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, di mana mata kuliah itu atributnya NIM, kode mata kuliah, dan nama mata kuliah. Kalau mahasiswa atributnya NIM, nama, dan alamat, ya. Itu hubungannya lawan. Kemudian derajat himpunan relasi binary merupakan relasi terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini merupakan relasi yang umum digunakan relasi antara mahasiswa mengambil mata kuliah menunjukkan binary relation, ya. Ini sama juga, ya, dengan tadi bahwa kemudian relasi antar entitas. Relasi unary merupakan variasi relasi terjadi antara himpunan entitas yang sama. Unary sini disebut dengan relasi tunggal. Relasi antara dosen dan mendampingi menunjukkan unary relation, ya. Ini dosen mendampingi, ya, kode dosen yang mendampingi. Kemudian relasi antar entitas. Relasi N-ary merupakan relasi dari tiga entitas atau lebih. Relasi ini untuk menghubungkan dari tiga entitas dimasukkan ke relasi multi entitas. N-ary relation menunjukkan secara lebih jelas bahwa beberapa entitas berpartisipasi dalam sebuah relasi tunggal. Bentuk relasi semacam ini bisa mungkin dihindari karena mengabulkan derajat relasi yang ada dan akan menyebabkan perencanaan data semakin kompleks, ya. Ini mata kuliah, ini dosen, ini ruang. Ini ada lebih dari dua relasi. Ini lebih jelas lagi. Binary degree bahwa pegawai kerja departemen tadi, ya. Kemudian ternary degree pegawai kerja proyek kota, ya. Pegawai bekerja pada proyek, ya, kerjanya dengan di kota, gitu. Kemudian relasi antar entitas, ya. Hubungan terjadi antar entitas. Pelanggan melakukan order,
ya. Kemudian pegawai mengisi absensi, ya. Contohnya lagi, bahwa ini adalah relasionalnya pegawai absensi, ini berarti relasionalnya adalah mengisi. Kemudian hubungan antarentitas pegawai memiliki pasangan, ini ya, memiliki, tapi relationnya memiliki. Nah, hubungan terjadi antara entitas artis dan lagu, misalnya artis perform dan lagu, berarti ya. Ingat lagi tadi kode yang ini, Anda harus ingat lagi bahwa di kodenya ini tadi, ya, cardinality-nya, ya, optional many-nya ini mandatory many, ini 0 1, ya, harus ingat lagi untuk ini karena tandanya akan terpakai terus. Baik, kita lanjutkan transformasi diagram IR ke relasi, ya, memetakan entitas, ya. Ini tentunya pelanggan, kemudian di atributnya nama pelanggan, nomor pelanggan, alamat pelanggan. Jadi kalau dibikin tabelnya nama pelanggan, tipe entitas pelanggan, ini relasi pelanggan, ya. Nanti kita lihat. Nah, berarti ya, memetakan entitas atribut komposit, ya. Ini tipe entitas pelanggan dengan atribut komposit, ya, relasi pelanggan. Nomor pelanggan, nama pelanggan, ya, pelanggan ini alamat pelanggan, jalan, kota, kode, ya, nomor pelanggan, ya. Ini dimana satu tipe entitasnya komposit, dimana satu atribut mempunyai atribut yang lain. Ini berarti nama pelanggan, relasi pelanggan. Kemudian memetakan entitas dengan atribut bernilai ganda, ya. Jadi pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, ini ada keterampilan di sini, ya. Berarti kode nama pegawai, alamat, ini tabel pertama relasi pegawai, kemudian relasi keterampilan pegawai, ini nomor pegawai, ini yang menjadi relasi. Kemudian kardinalitas derajat relasi, ya. Kardinalitas relasi menunjukkan maksimum entitas berrealisasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi di antara dua. Ini tadi kita ini supaya memudahkan lagi, kita ini kan lagi dalam bentuk gambar sederhana, ya. Contohnya ini, ya. Ini ini suami, ini istri, suami, istri satu, ini suami dua, istri dua, gitu ya, seterusnya. Ini one to one, kalau ini one to many, ya. Ibu punya anak satu, anak dua, ibu dua, punya anak tiga, anak empat, gitu. Baru ini many to many, ya, dimana mahasiswa bermata kuliah satu, mata kuliah dua, mata kuliah tiga, mata kuliah empat. Mahasiswa juga mata kuliah juga diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi hubungannya adalah many to many. Mulai bisa dipahami ini gambar sederhananya. Nah, untuk pemetaan hubungan one to many-nya, ini pelanggan, ya, melakukan pesanan, ya. Nah, pesanannya kan bisa jadi banyak, kan, banyak nomor pesanan, tanggal pesanan, nomor pelanggan, nomor pelanggannya cuma satu, cuman bisa jadi pesanannya jenisnya banyak, ya. Berarti ini adalah hubungannya one to many, ya. Berarti nanti bikin tabelnya, ini contohnya relasi pelanggan, nomor pelanggan, nomor pesan, tanggal pesan, nomor pelanggan, ini yang menghubungkan relasinya. Jadi ini pelanggan melakukan pesanan, ya. Salah satu atributnya yang menentukan adalah nomor pelanggan. Kemudian relasi antar entitas pegawai dan departemen. Contohnya ini pegawai bekerja pada departemen, ya. Ini kemudian berarti relasi antar entitasnya one to many relation. Pegawai, NIP, nama, gaji, ini departemen, ya. Dia ini
pegawai, nama jadi ini departemennya, nama, budget dan lain. Kemudian many to many ini ya, pesanan jumlah terdiri atas pesanan, kode, harga unik, produk ya. Pesanan ya, produk berarti ini bisa dikatakan many to many ya. Apa bedanya dengan yang tadi kita kenal ya? Ini pelanggan, nomor pelanggannya cuman pesanannya jenisnya banyak. Ini ya, karena ini jadinya one to many. Tapi kalau yang ini, nah pesanan ya, dia terdiri atas ya. Kalau yang ini tadi melakukan pesanan ya, relasionalnya melakukan pesanan. Ini kalau yang ini tadi terdiri atas produknya. Jadi kalau bikin tabelnya ini nomor pesanan, tanggal pesan, nomor pesan, kode produk, jumlah produk, kode produk, harga unit ya. Jadi antar nomor pesan, tabel relasi pesan produk ini dihubungkan dengan nomor pesan, sedangkan relasi produk ya dihubungkan dengan kode produk ini ya. Ini kode produk, ini kode. Kemudian relasi entitas pegawai departemen tadi ya. Ini pegawai bekerja di departemen. Ini ada atribut lain, yaitu mulai bekerja. Sehingga himpunan relasi pegawai departemen ya, pegawai total participation bekerja pada many to many, total departemen total participation ya. Ini kesini hubungan. Kemudian contohnya many to many relation, ini pegawai, nama pegawai, ini pegawai departemen, ini departemen ya. Berarti pegawai ya. Nah, ini departemennya, ini departemen, ini pegawai. Kembali di departemen itu bisa banyak ini menipnya, banyak pegawainya di sini. Kemudian di departemen ya. Hubungannya adalah many to many relation. Kemudian ya, relasi antar entitas pegawai ya, departemen dan lokasi. Ini tadi lokasi, pegawai dan departemen ya. Pegawai bekerja pada departemen ya. Departemen pegawai bekerja pada lokasi. Ini alamat, ini ID lokasi, ini departemen, atributnya ID, nama, budget. Sini ada atribut lain, mulai bekerja ya. Jadi hubungannya ya, antaritasnya ini pegawai departemen, lokasi, departemen ya. Jadi yang menghubungkan ini dengan ini NIP dengan departemen, berarti dengan ini dihubungkan dengan IDEP. Kemudian lokasi dengan ID lokasi di sini. Berarti kalau dibikin ininya seperti ini tadi ya ini pelanggan, pengiriman, vendor. Ini berarti ini atributnya dibikin tabel pertama, nomor pelanggan, nama pelanggan ini tadi. Kemudian di pengiriman ya, ada nomor kirim, tanggal, jumlah, nomor pelanggan, kemudian kode vendor. Kemudian di bagian relasi vendor, kode vendor nama. Berarti yang relasionalnya ke tabel yang kedua nomor pelanggan, sedangkan yang kode vendor ke relasi vendor ke dengan kode vendor. Kemudian ini pegawai tadi, ini nomor pegawai, nama pegawai ya, tanggal lahir ya, mengapalai ini nomor pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, ID manager. Kemudian relasi antar pegawai dan atasan, subordinate ya. Pegawai, supervisor melakukan laporan subordinate. Contohnya ini pegawai ya,
memiliki nama gaji, mana pegawai itu jumlahnya banyak. Ya. Pemetaan many to many, ini item, ini tersusun atas. Nah, ya, nomor item, nama item, jumlah. Ya, berarti nomor item relasinya nomor komponen, ini nomor item, kemudian ada relasi komponen. Ya. Ya. Nah, ini ada nomor item, ini nomor item juga. Nah, ini ya, tapi ada ini nomor komponen di sini ya, pemetaan. Ya. Kemudian cuman yang jadi relasinya nomor item. Kemudian pemetaan hubungan one to one ya. Nomor pegawai, nama pegawai, ini pegawai sama pasangan. Pasangan memiliki ya, pegawai memiliki pasangan ya. ID pasangan, nomor pasangan, berarti nomor pegawai, ID pasangan, nama pasangan, nomor pegawai. Mana relasinya nomor pegawai ya, nomor pegawai. Atribut alamat ya. Ini pegawai, ini atribut ya. Cara menentukan atribut. Entitas alamat ya. Pegawai beralamat, ini alamat ID ya. ID kota, kode pos, detail alamatnya, pegawai NIP sama ya. Maka dibikin relasi entitasnya pegawai ya. NIP nama, gaji, alamat ya, alamat ID NIP kota, kode pos, detail. Atribut gaji ya. Pegawai, NIP nama, gaji, alamat ya, dibikin ya, atributnya. Kemudian atribut gaji tadi, kalau dihubungkan pegawai memiliki gaji, NIP nama pokok, NIP berarti yang dihubungkan oleh atributnya dengan NIP, relasinya ya. NIP one to one relation. Kemudian enhanced relation model, EER model digunakan menangani hubungan supertab dan subtab. Supertab adalah suatu entitas yang sifat umum. Subtab adalah suatu entitas merupakan pengkhususan dari supertab. Contoh, mobil menjadi supertab. Sedan, bus, van dapat didudukan sebagai subtab. Hubungan supertab dan subtab ya. Basic location, ini supertab, ini subtab. Subtabnya adalah proses pembuatan hubungan supertab dan subtab. Generasi proses perancangan bersifat bottom up. Pembuatan entitas sifatnya umum mulai dari tipe-tipe entitas bersifat khusus. Spesialisasi proses perancangan bersifat top down. Pembuatan satu atau beberapa entitas yang sifat khusus. Subtab dilakukan dari entitas yang sifatnya umum terlebih dahulu. Nah, ini contohnya 3 tipe entitas dibuat terlebih dahulu. Mobil ada mobil itu ada truk, ada ini mobil, ada harga, ada ID kendaraan, ada model, ada tahun ya, kemudian ada truk ya, ada ID kendaraan, kemudian ada nama kendaraan, kemudian ini motor, ID motor. Ini berarti ada 3 tipe entitas dibuat lebih dulu. Kemudian generalisasinya, berarti ada kendaraan itu ada mobil, ada truk ya, kemudian ada entitas motor tidak muncul secara eksplisit kalau di sini ya. Nah, baru dibikin lagi suku cadangnya harga per unit ya. Kode pemasok ya, terbuat dari suku cadang, dibeli oleh pemasok. Kemudian ilustrasi spesialisasinya ini suku cadang dibeli pemasok ya. Ini atribut dari suku cadang, lokasi, jumlah tersedia, nama suku cadang, nama suku cadang. Kemudian agregasi, sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tapi terkadang juga mengandung unsur dari relasi yang lain.
Jika hal demikian dapat diakomodasi dengan agregasi yang menggambarkan sebuah himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah himpunan entitas dengan himpunan hubungan relationship dalam diagram IR. Ilustrasi agregasi ini mahasiswa mempelajari kuliah end to end, kemudian baru mempelajari itu kemudian mengikuti kode mata kuliah, nilai, NIM, nama, kemudian ada praktikum, nama, kode praktikum, jumlah. Agregasi. Batasan relasi. Batasan relasi menjelaskan apakah keberadaan suatu entitas tergantung pada entitas lain melalui satu relasi. Ada dua tipe batasan relasi, yaitu total participation, partisipasi total, partial partisipasi sebagian. Kalau partisipasi total, satu entitas disebut dengan partisipasi total jika keberadaan entitas tersebut sangat tergantung pada keberadaan entitas lain. Contoh, entitas dosen keberadaannya tergantung pada keberadaan entitas mata kuliah dan sebaliknya. Artinya jika ada seorang dosen maka harus ada mata kuliah yang diajarkan. Begitu pula sebaliknya, ada entitas mata kuliah harus ada dosen mengajari mata kuliah tersebut. Partisipasi total ini contohnya, ini dosen mengajar mata kuliah kelas tinggal semester, kode dosen, nama-nama atributnya ya. Ini itu partisipasi sebagian. Satu entitas dikatakan berpartisipasi sebagian jika entitas tersebut tidak tergantung dengan keberadaan entitas lain, tetapi hubungan atau satu sama lain. Contoh, tidak semua dosen menjadi koordinator bersama dosen. Kemudian ini contohnya dosen, kode mata kuliah, nama dosen, alamat, dosen. Nah, koordinir berarti koordinator bisa jadi cuma satu ya. Nah, bentuk latihannya misalkan absensi pegawai melakukan absensi ya. Identifikasi atributnya apa saja, kemudian tentu relasinya ya. Kemudian keluarga pegawai mencatat data keluarga pegawai, istri dan anak, identitas atribut, identifikasi relasinya. Pendidikan pegawai mencatat biodata mulai dari SD satu secara detail, identifikasi atribut dan identifikasi relasinya ya. Nah, contoh yang lain, contoh kasus ya. Sebuah universitas membuat suatu sistem informasi akademik. Sebelum dibangun perangkat lunak sistem tersebut dilakukan analisis berbasis objek data. Universitas tersebut mempunyai beberapa fakultas, di mana setiap fakultas dapat mempunyai satu atau lebih jurusan. Sebaliknya, satu jurusan dapat menjadi bagian dari fakultas satu fakultas saja. Setiap jurusan mempunyai beberapa orang dosen, dan ketentuan seorang dosen hanya boleh mendaftar pada satu jurusan. Dosen-dosen tersebut boleh mengajar banyak mata kuliah sekaligus, tapi bisa saja ada dosen yang tidak belum diizinkan untuk mengajar satu mata kuliah pun. Dalam perkuliahan, setiap mata kuliah boleh diajarkan oleh beberapa dosen dan tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan oleh dosen pengampunya. Sementara mata kuliah tersebut pada umumnya dapat diambil oleh banyak mahasiswa, tetapi dapat juga diikuti oleh mahasiswa satu pun. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah atau tidak sama sekali ya. Ini contoh kasusnya. Jadi bisa Anda lihat nanti di ininya. Dari kasus dapat diidentifikasi kedefinisinya adalah universitas memiliki banyak fakultas ya. Berarti Anda definisikan dulu. Jadi kemudian fakultas memiliki satu atau banyak jurusan. Kemudian satu jurusan hanya terdapat bagian dari satu fakultas. Jurusan memiliki beberapa dosen. Seorang dosen hanya boleh mendaftar dalam satu jurusan. Dosen dapat mengajar banyak mata kuliah dan belum mengampu mata kuliah. Kemudian satu mata kuliah boleh diampu oleh banyak dosen. Tidak boleh ada mata kuliah yang tidak ada dosen pengampunya. Satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Satu mata kuliah tidak boleh diambil tidak diambil oleh mahasiswa. Nah, dari ke sini berarti Anda tentukan kardinalitinya di sini ya. Nah, kemudian coba Anda bikin ya, itu untuk latihan. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.